Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gladys Retno Maharani SPD. Biasanya saya dipanggil Eno. Saya adalah CGP Angkatan 11 Pasaman Barat. Saya sedang berdinas di SMA Negeri 1 Luhak-Nanduo. Kali ini saya akan membahas terkait dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan nasional, khususnya di bidang pendidikan, di mana beliau yang memperjuangkan kesetaraan dan kesempatan pendidikan bagi warga pribumi atau Indonesia yang kala itu dijajah oleh kolonial Belanda. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai masyarakat. Kemudian kita masuk kepada peran pendidik menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, mengibaratkan guru ini sebagai petani dan anak-anak sebagai benih yang akan ditanamnya. Baik buruknya tanaman itu tergantung bagaimana petani menuntun tumbuh kembangnya benih yang sudah ditanamnya, sesuai dengan kodratnya agar tumbuh dengan baik. Jadi, salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara itu adalah mendidik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kalau kodrat alam kita lihat yaitu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Tentunya konteks lokal sosial budaya murid yang tinggal di pantai memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid lainnya yang tinggal di daerah pegunungan. Sedangkan kalau kita lihat dari kodrat zamannya, pendidikan itu tetap menekankan pada kemampuan abad ke-21. Konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Jadi, ada beberapa cara yang dapat dilakukan guru supaya peserta didik memiliki kemampuan pengetahuan dan budi pekerti yang luhur. Yang pertama, yaitu memahami tujuan dari pendidikan dan pengajaran seperti apa. Kemudian, berpihak pada murid. Selanjutnya, memahami karakter murid. Dan yang terakhir adalah guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Jadi tidak ada paksaan dari guru. Kalau hal-hal seperti tersebut sudah dilaksanakan dalam prosesnya, maka murid akan mempunyai kemampuan di bidang pengetahuan atau intelektual. Kemudian, murid juga akan memiliki budi pekerti luhur. Selanjutnya, pendidikan itu harus yang berpihak kepada murid. Bagaimana pendidikan yang berpihak pada murid? Bisa kita lihat yang pertama, yaitu memberikan kemerdekaan dalam belajar, berpikir kreatif dan inovatif, sesuai dengan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi, kemudian menggunakan metode pembelajaran yang menarik, serta memandang murid sebagai individu yang unik, berbeda satu sama lain. Selanjutnya, pengimplementasian pendidikan yang berpihak kepada murid di SMA Negeri 1 Luhak-Nanduo. Salah satunya adalah dengan pembelajaran P5 yang menyenangkan. Contohnya, salah satunya adalah membuat apam. Membuat apam ini akan memperkenalkan nilai-nilai sosial budaya yang ada di sekitar mereka. Selanjutnya yaitu membuat makanan olahan dari pisang. Jadi mereka bisa memanfaatkan tumbuh-tumbuhan seperti pisang yang ada tumbuh di sekitar mereka untuk dibuat olahan makanan. Selain dari pembelajaran P5 yang menyenangkan, bentuk pengimplementasian pendidikan yang berpihak kepada murid bisa juga dilihat dari ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Luhak-Nanduo. Salah satunya adalah Pramuka, kemudian PMR, dan Paskibra. Bentuk pengimplementasian pendidikan yang berpihak kepada murid di dalam kelas juga bisa kita lihat dari penggunaan media ataupun metode pembelajaran yang menyenangkan, seperti penggunaan quizzes,
Kahoot, dan Wordwall. Bisa kita lihat seperti gambar ini adalah penggunaan Wordwall di mana anak dituntut untuk aktif serta menyenangkan dalam proses pembelajaran. Serta yang bisa kita lihat lagi adalah pada saat mereka pembuatan kesepakatan kelas. Selanjutnya, ada beberapa tantangan yang akan dihadapi. Yang pertama, masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam program-program yang disediakan sekolah. Kemudian, masih kurangnya kemampuan untuk mengembangkan diri dan menguasai teknologi. Kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Serta sebagian guru masih menggunakan metode pembelajaran yang monoton dan kurang menarik. Solusi yang bisa kita berikan dari tantangan-tantangan sebelumnya bisa kita lihat yang pertama yaitu guru tidak bosan memberikan contoh teladan yang baik kepada muridnya. Guru mengikuti berbagai seminar atau pelatihan workshop untuk mendapat mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Kemudian menggunakan model metode pembelajaran yang bervariatif agar murid lebih nyaman saat belajar di kelas. Kesimpulan yang bisa kita lihat adalah jadilah guru yang menyenangkan di kelas dan dicintai semua siswa dengan berbagai metode pembelajaran yang bervariatif dan menarik. Pahami karakter masing-masing siswa agar lebih mudah dalam menuntun dan memberikan pengajaran budi pekerti yang baik. Cari tahu apa yang dibutuhkan siswa agar guru bisa membantu siswa mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat alam. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.